kesehatan dari kesehatan lingkungan. Istilah ini merujuk pada segala aspek yang berhubungan dengan faktor-faktor fisik, biologi, dan kimia di sekitar kita yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Kesling melibatkan studi, pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan lingkungan agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kesling mencakup berbagai bidang dan isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tanah, sanitasi, kebersihan, pengelolaan limbah, pengendalian faktor penyakit, kebisingan, radiasi, serta perlindungan terhadap bahaya kimia dan zat berbahaya lainnya. Tujuan utama dari Kesling adalah untuk mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang buruk. Beberapa contoh upaya Kesling meliputi pengawasan kualitas udara di daerah perkotaan, pengelolaan limbah yang aman dan efektif, pencegahan penyebaran penyakit melalui faktor seperti nyamuk, promosi sanitasi yang baik, pengendalian kebisingan lingkungan kerja, serta pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan zat kimia berbahaya. Selanjutnya yaitu definisi dari transportasi udara. Transportasi udara adalah sistem yang melibatkan pergerakan orang, barang, dan informasi melalui udara menggunakan pesawat terbang atau pesawat udara. Nah, ini adalah metode transportasi yang memanfaatkan kemampuan pesawat untuk terbang di atmosfer dan mengangkut penumpang serta kargo dengan cepat dan efisien. Nah, transportasi udara memiliki jaringan rute yang sangat luas yang mencakup penerbangan antar kota, antar negara, dan bahkan penerbangan internasional. Pesawat terbang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar serta kargo seperti barang dagangan, surat, dan paket dengan kapasitas yang bervariasi, tergantung pada jenis pesawat dan tujuan penerbangannya. Selain itu, transportasi udara juga memainkan peran yang sangat penting dalam mobilitas global, pariwisata, dan perdagangan internasional. Ini memfasilitasi pertemuan bisnis, pertukaran budaya, dan kerjasama internasional dengan menyediakan koneksivitas yang luas antar benua dan negara. Aspek-aspek kesehatan lingkungan dalam transportasi udara. Aspek kesehatan dalam lingkungan dalam transportasi udara mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas udara, dampak emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah dalam operasi penerbangan. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam aspek kesehatan lingkungan transportasi udara. Yang pertama ada emisi gas dan partikel. Transportasi udara menghasilkan emisi gas seperti karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx, sulfur dioksida atau SO2, dan partikel-partikel kecil seperti PM2.5 dan PM10. Emisi ini berkontribusi terhadap perubahan iklim, populasi udara, dan masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu penggunaan bahan bakar alternatif. Mengurangi dampak lingkungan dari transportasi udara melibatkan penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti biofuel dan hidrogen. Yang ketiga, pengembangan dan penggunaan bahan bakar alternatif ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan polutan lainnya. Selanjutnya yaitu efisiensi energi, di mana meningkatkan efisiensi energi dalam operasi penerbangan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, teknologi yang lebih efisien seperti mesin pesawat yang lebih hemat bahan bakar, desain aerodinamis yang lebih baik, dan manajemen operasional yang efisien dapat membantu mengurangi dampak dari lingkungan. Nah, yang kelima yaitu pengelolaan limbah. Industri penerbangan juga harus memperlihatkan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasi penerbangan. Ini termasuk pengelolaan limbah padat seperti limbah makanan dan sampah yang dihasilkan di pesawat, serta pengelolaan limbah cair seperti air limbah dan limbah bahan bakar. Nah, yang keenam yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan dalam operasi penerbangan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Contohnya termasuk pesawat yang lebih efisien, penggunaan sistem navigasi yang canggih untuk mengurangi waktu penerbangan, dan penggunaan energi terbarukan di bandara. Cara mengatasi dampak negatif dari transportasi udara. Untuk mengatasi dampak negatif dari transportasi udara, beberapa langkah yang dapat diambil seperti yang pertama, peningkatan efisiensi pesawat, pengembangan dan penggunaan pesawat yang lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara.
teknologi yang lebih canggih dan penggunaan material yang ringan dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. Yang kedua, penyediaan alternatif ramah lingkungan. Pengembangan pesawat dengan sumber energi alternatif seperti biofuel, hidrogen, atau listrik dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Inisiatif untuk memperluas penggunaan energi terbarukan dalam operasi bandara juga dapat memberikan kontribusi positif. Yang ketiga, penyempurnaan infrastruktur dan manajemen lalu lintas. Peningkatan infrastruktur bandara dan sistem manajemen lalu lintas udara dapat membantu mengoptimalkan efisiensi operasional pesawat. Ini termasuk penggunaan teknologi navigasi yang canggih, pengurangan waktu tunggu di landasan pacu, dan pengaturan lalu lintas udara yang lebih efisien sehingga mengurangi waktu terbang dan konsumsi bahan bakar. Yang keempat, peraturan dan kebijakan lingkungan yang ketat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menerapkan peraturan yang ketat terkait emisi, polusi udara, dan kebisingan pesawat. Yang kelima, investasi dalam R&D atau penelitian dan pengembangan. Meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi penerbangan yang ramah lingkungan dapat mempercepat kemajuan dalam mengurangi dampak negatif transportasi udara. Yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran dan pilihan berkelanjutan, di mana mengedukasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak transportasi udara terhadap lingkungan dapat mendorong peningkatan pilihan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu untuk mengurangi dampak negatif transportasi udara terhadap kesehatan lingkungan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi pesawat, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan mempromosikan alternatif transportasi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, langkah-langkah untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit harus diperhatikan, seperti pemeriksaan kesehatan yang ketat dan pengaturan karantina saat wabah penyakit global terjadi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.